Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Gangster itu bertindak seolah-olah dia sedang kesakitan dan berkata, "Saya adalah korban di sini." "Kamu, brengsek, dia bukan korbannya." Jong-suk berteriak, "Diam, berikan aku idemu." Polisi berusaha mengendalikan situasi. Polisi membawa ketiga pria yang terlibat perkelahian dan ditemukan di lokasi kejadian, ke dalam kendaraan polisi dan menuju ke rumah sakit. Gangster itu mencengkeram perutnya saat dia sedang dalam proses menemui dokter, dia tampak sangat kesakitan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Gangster itu bahkan tidak menanggapi polisi itu. Di mata Jong-suk, dia bertingkah seolah-olah dia terluka parah. Jong-suk dengan cepat menekan leher gangster itu dengan tangan kanannya yang tidak terluka dan berteriak padanya, "Kau, brengsek. Siapa yang mengutusmu? Siapa di belakangmu?" Polisi itu dengan cepat memisahkan Jong-suk dari gangster itu dan berteriak kepadanya, "Dia sepertinya terluka parah karena kamu memukulinya. Dan itu tidak cukup bagimu. Kamu masih mencoba untuk memukulinya lagi di rumah sakit. Tampaknya jelas bahwa kamulah penyerangnya. Apa yang kamu bicarakan? Merekalah yang menyerang kita lebih dulu. Kita akan lihat siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak tinggal diam, kamu akan segera masuk penjara." Gunho membujuk Jong-suk untuk tidak melakukannya. "Diam saja, Jong-suk. Ayo berobat dulu. Lengan kirimu tidak terlihat bagus." Untungnya, Gunho tidak mengalami cedera serius. Dahinya memerlukan beberapa jahitan, selain itu, dia baik-baik saja. Jong-suk, sebaliknya, lengan kirinya terpotong oleh salah satu pisau sashimi gangster. Potongannya membutuhkan 16 jahitan. Gangster itu meributkan rasa sakit dan cederanya, tapi dia baik-baik saja. Setelah melalui berbagai pemeriksaan kesehatan termasuk ronsen, dokter menyimpulkan bahwa dia baik-baik saja kecuali sayatan kecil di wajahnya yang memerlukan 2 jahitan. Jong-suk menendang wajahnya saat bertarung dan itu mungkin membuat wajahnya terluka. Gunho sedang berbaring di ranjang rumah sakit sementara dahinya dijahit. Itu menyakitkan. Saat dia menerima perawatan medis, pikir Gunho. "Siapa yang mengirim gangster itu kepadaku? Saya tidak melakukan apapun yang akan menimbulkan dendam seseorang terhadap saya. Mungkin para pekerja yang berhenti ketika kami pindah lokasi pabrik. Tidak, mereka adalah orang-orang kecil, mereka tidak punya uang sebanyak itu untuk membeli gangster itu. Bagaimana dengan manajer BM Entertainment yang datang menemuiku beberapa hari yang lalu? Yah, dia tidak punya cukup motif untuk melakukan tindakan mengerikan ini. Dia tidak akan mendapat manfaat apapun dari ini karena itu bukan sesuatu yang bisa saya lakukan. Lalu siapa lagi? Oh, Eknopak. Dia berasal dari keluarga kaya dan punya cukup uang untuk melakukan itu. Tapi dia sudah tua, dan dia seharusnya tahu lebih baik. Lalu siapa yang melakukan ini? Saya tidak bisa memikirkan siapapun yang akan melakukan ini terhadap saya." Gunho dan Jong-suk tidak harus tinggal di rumah sakit. Mereka segera keluar dari rumah sakit setelah dirawat. Sebelum mereka pergi, dokter memberitahu mereka, "Anda harus menghindari kontak dengan air, dan Anda harus berhati-hati saat mencuci muka. Jika Anda melakukan itu dan meminum pil ini sesuai petunjuk, Anda akan baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk datang kepada kami 2 hari sekali agar kami bisa memeriksa lukamu dan mensterilkannya sampai kami bisa melepas jahitannya." Gunho sedang duduk di ranjang rumah sakit sambil mendapatkan suntikan infus ketika polisi memasuki ruangan dengan membawa beberapa dokumen. "Kami perlu berbicara denganmu tentang perkelahian yang kamu alami sebelumnya. Apakah kamu ingin melakukannya di sini atau kamu ingin ikut ke kantor polisi bersama kami?" "Saya lebih suka melakukannya di sini." Gunho melihat kertas yang diambil polisi itu. Itu adalah pernyataan gangster itu. "Kami adalah korbannya." Dia bilang merekalah korbannya. "Mereka menyerang kami dengan pisau sashimi tanpa alasan yang jelas. Dia bercerita berbeda kepada kami. Katanya, orang Taman Jong-suk menyerang mereka dengan obeng dan mengancam akan membunuh mereka. Jadi salah satu temannya yang bekerja di restoran membawa pisau. Benarkan?" "Tidak, bahkan tidak dekat. Tuan Gunho, Anda tampaknya seorang pria sejati. Anda harus jujur kepada kami. Mereka menyerang kami secara berkelompok, dan mereka semua bersiap dengan pentungan dan pisau sashimi.
Itu adalah serangan yang direncanakan. Menurut keterangan pihak lain, awalnya mereka tidak membawa pisau. Namun saat perkelahian menjadi serius, salah satu temannya membawa pisau dari tempat kerjanya. Dan dia mengambil pentungan untuk melindungi dirinya. Katanya Jong Suk Park menyerangnya lebih dulu dengan obeng. Apakah dia selalu membawa obengnya? Dia seorang insinyur di sebuah pabrik, jadi tidak aneh sama sekali membawa obeng. Bisa jadi itu hanya kebiasaannya. Jadi maksudmu dia membawa obeng meskipun dia sedang tidak bertugas. Baiklah, mari kita lanjutkan. Polisi itu sepertinya menganggap penjelasan Gunho tentang obeng Jong Suk konyol. Gunho bingung, tetapi dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk meyakinkan polisi dalam situasi tersebut. Kita akan mencari tahu siapa korban atau penyerangnya nanti. Untuk saat ini, aku hanya akan mengambil pernyataanmu, cerita dari sisimu. Ceritakan saja padaku apa yang terjadi dengan kata-katamu sendiri. Setelah Gunho selesai memberikan pernyataannya, polisi bertanya kepadanya, apakah kamu ingin mengajukan tuntutan terhadap dia? Tentu saja. Pihak lain mengatakan dia tidak ingin mengajukan tuntutan. Sepertinya dia bukan orang jahat. Jika Anda ingin mengajukan tuntutan, Anda harus mendapatkan surat keterangan cedera yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan mengajukan pengaduan. Pihak lain mengatakan, jika kamu mengajukan pengaduan terhadapnya, dia akan melakukan hal yang sama. Gunho memikirkannya sejenak. Banyak hal yang terjadi dalam hidup dan bisnisnya saat ini. Dia harus pergi ke AS dalam beberapa hari untuk membuat kontrak resmi untuk usaha patungan tersebut. Dia tidak ingin menimbulkan keributan. Yah, kalau dipikir-pikir lagi, saya tidak ingin mengajukan tuntutan. Kami tidak terluka parah. Tindakan mereka tidak bisa dibenarkan, tapi saya tidak akan mengajukan tuntutan terhadap mereka. Keputusan bagus, Tuan Gunho Go. Pria itu berkata dia tidak pantas dipukuli seperti itu. Tapi karena cederanya tidak terlalu serius, dia juga tidak mau mengajukan tuntutan, hanya kebetulan. Menurutku ini bagus karena kalian berdua tidak ingin saling mengajukan tuntutan. Jong Suk memasuki kamar tempat Gunho menginap saat ini. Tampaknya dia masih sangat kesal dengan semua ini. Kak, mari kita selesaikan masalah ini. Kita perlu tahu siapa yang melakukan ini dan menghukumnya. Cukup, aku harus mempersiapkan perjalananku ke AS. Biarkan saja kali ini. Apa kamu serius? Aku akan jadi gila. Jong Suk memukul dadanya sendiri dengan tinjunya. Polisi itu kembali dengan membawa bantalan tinta. Tolong tanda tangani dengan kep jempolmu di sini. Gunho dan Jong Suk menandatangani dengan sidik jari dengan ekspresi kaku di wajah mereka. Polisi itu mengambil kembali kertas itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Sebelum dia meninggalkan ruangan, dia berkata, kadang-kadang kita hanya menginjak kotoran tanpa alasan. Kadang-kadang itu terjadi. Saya berharap Anda cepat sembuh. Presiden Eknopak, Senggak Kim, sedang minum minuman keras di sebuah bar di kota Samsung, Gangnam bersama putranya. Dong Hwan Kim, kakak, mereka berhasil. Berhasil. Dahi Gunho Go terpotong. Saya mendengar salah satu orang Anda ditangkap polisi. Dia memberikan pernyataan kepada polisi bahwa dia diserang oleh pihak Gunho Go. Orang itu hampir menjadi aktor jenius. Dia bisa berperan sebagai korban dengan sangat baik. Dia akan bisa mendapatkan sejumlah uang dari korbannya setelah dia memukulinya ke atas. Jadi semuanya dibebaskan. Ya, Gunho Go menyerah untuk mengajukan tuntutan. Luka di keningnya mungkin tidak cukup. Kita seharusnya mematahkan kakinya atau semacamnya. Saya berpikir untuk menyerangnya sekali lagi. Apa rencanamu? Kita bisa memukul kepalanya dari belakang di gang gelap atau di tempat parkir bawah tanah. Seharusnya ada CCTV. Kami dapat menemukan beberapa tempat tanpa CCTV. Jika Anda membuat pesanan, saya siap membantu. Dan kami akan sangat menghargai jika Anda dapat memberi kami sedikit bonus. Gunho pergi bekerja dengan perban di dahinya. Para direktur bertanya kepadanya, apa yang terjadi, Tuan? Oh, ini bukan apa-apa. Aku hanya tersandung dan terjatuh. Anda pasti terlalu banyak minum, Tuan. Hahaha. Tidak, aku tidak minum. Aku hanya sibuk dan tersandung. Jong Suk memiliki potongan yang lebih besar, namun karena luka tersebut ada di lengan bawahnya, tidak ada yang mengenalinya karena dia memakai baju lengan panjang. Ia hanya merasakan sakit setiap kali harus menggunakan lengan kirinya saat bekerja.
Gunho meminta direktur penjualan. Tahukah Anda apa yang dilakukan mantan wakil presiden S Group sekarang? Yah, setahu saya, dia tinggal di rumah. Saya ingat betapa bersemangatnya dia dalam mengembangkan produk baru. Dia tidak bisa bertahan di S Group karena temannya yang jauh lebih muda darinya bergabung dengan perusahaan sebagai bosnya. Dia sebenarnya punya waktu 2 hingga 3 tahun lagi sebelum pensiun, tapi dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya lebih awal. Saya pikir dia tidak memiliki cukup basis atau koneksi pribadi di Korea karena dia sebagian besar bekerja di luar negeri. Dan presiden baru telah berada di Korea sepanjang karirnya. Apa maksudmu? S Group memiliki beberapa cabang dan anak perusahaan di luar negeri, dan dia bekerja di lokasi tersebut selama berada di S Group. Jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk membangun koneksi di Korea. Itu sebabnya dia tidak dipromosikan ke posisi presiden, tapi temannya yang lebih muda dan kurang berpengalaman mendapat posisi itu. Beberapa politik sedang terjadi di sana, ya. Saya kira setiap organisasi setidaknya mempunyai sedikit unsur politik di dalamnya, baik itu organisasi besar atau kecil. Kenapa kamu tidak menemuinya dalam waktu dekat? Dia akan senang bertemu denganmu saat kamu pergi menemuinya saat dia tinggal di rumah. Benar, sebenarnya aku juga sedang memikirkannya. Aku belum bisa menemukan waktu yang tepat, tapi aku sempat berbicara dengannya lewat telepon. Saat itu, dia sedang merencanakan perjalanan ke Eropa bersama istrinya. Sejak dia punya waktu luangnya sekarang, dia menggunakannya untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama istrinya dan bepergian. Itu hampir hari kontrak dengan Lee Mondel Dion. Gunho menuju ke Bandara Internasional Incheon dan bertemu dengan pengacara Yang Jin Kim untuk melakukan perjalanan ke Seattle di AS. Hei, kamu memakai jeans. Kamu terlihat sangat muda dengan mengenakannya. Aku akan percaya jika kamu mengatakan kamu adalah seorang mahasiswa pasca sarjana. Aku punya setelan bisnis di bagasi. Hei, ada apa dengan dahimu? Apa yang terjadi? Aku dihajar. Apa? Oleh siapa? Aku akan menceritakan kepadamu kisahnya begitu kita tiba di Seattle. Mari kita minum bir atau apalah. Aku perlu memberitahumu bagaimana aku dihajar di jalan. Yah, kalau kamu dihajar oleh seorang gadis, itu suatu kehormatan, kan? Aku akan senang kalau begitu. Aku dihajar sekelompok gangster. Sesampainya di Seattle, mereka naik kereta bawah tanah dari Bandara Internasional Seattle Tacoma ke pusat kota. Gunho tertidur di kereta bawah tanah. Dia merasa lelah setelah penerbangan panjang. Bahkan setelah dia tiba di Hotel Sheraton di pusat kota, dia masih merasa mengantuk. Dia demam dan sakit kepala. Pengacara Kim, saya pikir Anda sebaiknya makan malam sendiri. Saya merasa tidak enak badan, dan saya pikir sebaiknya saya beristirahat di kamar hotel saya. Oke, tidak masalah. Kamu kelihatannya tidak begitu baik. Aku akan mendengar cerita pemukulanmu lain kali. Gunho berbaring di tempat tidur di kamar hotelnya dan menutupi dirinya dengan 2 lapis selimut. Dia masih merasa kedinginan. Pengacara Yang Jin Kim membawa obat ke kamar Gunho. Kekhawatiran jelas terlihat di wajahnya. Aku membawakanmu obat flu. Aku akan menaruhnya di atas meja. Ambillah nanti saat kamu sudah bisa bangun. Kamu mungkin kelelahan karena penerbangan yang lama dan perbedaan waktu. Oke, terima kasih. Gunho meminum obat flu yang diberikan pengacara Kim dan tertidur. Keesokan paginya, Gunho merasa lebih baik setelah mandi. Telepon di kamar mulai berdering. Itu adalah pengacara Kim. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya rasa obat yang Anda berikan kepada saya berhasil. Itu bagus. Bisakah kamu turun untuk sarapan? Ya, saya akan segera ke sana.